بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. صدق الله العظيم صدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini, di subuh Ahad, di awal bulan Ramadan, kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan ke hadiban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkan Allah Ta'ala. Kemudian kita niat menuntut ilmu, nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Saya menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Wa alaika inda iradatikal masira ilal haji bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa azkarihi. Wa alaika dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, inda iradatikal masira ilal haji, ketika kalian kehendak melakukan perjalanan masir, melakukan perjalanan ilal haji, menuju ibadah haji. Apa yang harus dilakukan? Bita'allumi wajibatihi, harus mempelajari wajib-wajib haji. Kalau berangkat haji, kata almarhum Tuan Guru Said Magui, tanpa belajar ibadah haji, tanpa belajar manasik haji, dia khawatirkan hajinya tidak mabrur. Bagaimana untuk bisa belajar naik haji? Tidak tahu, yang wajib haji tidak tahu. Ya, wa sunanihi dan sunnah-sunnah haji, wa azkarihi dan zikir-zikir doa ibadah haji. Walaupun doa itu sunat, ya, tapi kan ada wajib haji, syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya. Apalagi nanti kita masuk haji, ada haji ifrad,
ada haji tamattu, ya, ada haji qiran. Apa itu haji ifrad? Haji dulu baru umrah. Kalau haji tamattu, tamattu dulu, ya, umrahnya dulu baru haji. Kalau haji qiran berbarengan haji dan umrah. Kalau bahasa kami ini buumbai, serempak antara haji dan umrahnya, itu haji qiran. Nah, seorang yang calon haji harus belajar itu, ya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya, ya, masuk umrahnya lagi, ada umrah wajib, ada umrah sunat, tawafnya, ada tawaf ifadah, ada tawaf qudum, ya, ada tawaf sunat, ya, ada tawaf wada, macam-macam itu. Sa'inya demikian. Kalau tidak belajar manasik haji sulit, Pak, sulit. Wa bita'allumi adillatil qiblah, dan mesti juga untuk mempelajari tanda-tanda arah kiblat. Wa rukhasati safari, dan dispensasi keringanan ibadah saat dalam perjalanan. Itulah namanya. Ada namanya jama', ada namanya qasar. Ada namanya jama' qasar. Wa bita'allumi adallatil qiblat, dan mesti juga mempelajari tanda arah kiblat. Makanya kiblat masjid ini minimal setahun sekali, 6 bulan sekali dicek, ya. Sebab syarat sembahyang ini harus ngadap kiblat. Kalau tidak ngadap kiblat tidak sah, ya. Ada yang sudah puluhan tahun tidak berubah-ubah, ya. Alasannya nenek kami gitu dulu katanya. Padahal falak ini berubah terus. Fi falaki yasbahun, falak ini berubah terus, bergeser terus, ya. Hari ini kita mungkin hari ini gini, mungkin besok lurus, ya. Wa rukhasis safari wa adabihi, dan harus mempelajari tentang ibadah dalam safar, itu jamak qasar. Maka calon haji, mohon maaf, calon haji atau calon umrah harus belajar sembahyang jamak qasar. Karena di Arafah kita jamak qasar, di Mina kita jamak qasar, bukan tamam. Ya, wabil khusus di Arafah kita jamak qasar itu. Kalau tidak belajar jamak qasar tidak bisa. Walaupun jamak qasar ini rukhsah, khusus orang yang musafir. Oh, saya tidak mau jamak qasar, tidak apa-apa, tamam aja. Dari Jambi ke Palembang, di Bayung zuhur, nanti lewat sana asar, tidak apa-apa. Tapi kalau orang ingin jamak qasar lebih bagus lagi, ya. Karena itu rukhsah, keringanan, dispensasi yang Allah kasih, dan itu khusus orang yang musafir. Kita yang tidak musafir tidak boleh jamak qasar. Di Jakarta tidak, ke Bayung tidak, di Jambi sembahyang jamak qasar tidak sah, ya, kecuali sakit, ya. Sakitnya juga ada kriterianya. Jadi mesti belajar jamak qasar. Wa ma yuqalu fihi minal azkari, dan berbagai tata krama dan hal-hal yang diucapkan dalam musafir, ya, atau dalam zikir-zikir dalam musafir. Jadi ringkasnya, ibadah apapun yang kita buat harus tahu kita, termasuk puasa. Syarat puasa, rukun puasa, yang batalkan puasa, yang makruhkan puasa, yang disunatkan dalam puasa. Kalau seorang shaim tidak paham itu, khawatir puasanya tidak sempurna. Sama kita sembahyang juga, mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi, mana rukun tartibi. Seorang musalli yang tidak paham tentang qauli, fi'li, tartib, qalbi, khawatirnya tidak sempurna sembahyang kita. Demikian zakat juga, mana muzaki, mana yang mustahik, ya.
Jadi ringkasnya, ibadah apapun yang harus kita kerjakan, kuncinya harus punya ilmu. Maka sering kita ulang-ulang, beribadahlah dengan ilmu, jangan beribadah dengan nafsu. Ya. Sembahyang duha 20 rakaat, sembahyang tahajud 50 rakaat, mana ada? Ya kan? Apalagi orang pengen haji itu Pak. Maka dulu di kampung kami, kata guru-guru kami, calon-calon haji kalau nak berangkat haji belajar menasiknya 1 tahun. 1 tahun belajar menasik itu Pak. Dengan praktek-prakteknya langsung. Tidak mau ujuk-ujuk dia berangkat, tidak mau. Dikhawatirkan tidak sempurna. Wala taj'al qasdakal hajja mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Wala taj'al qasdaka, dan jangan kamu jadikan tujuan ibadah haji tadi ya mushtarikan bainahu wa bainat tijarah, antara ibadah haji dan berniaga. Memang betul itu Pak. Nabi 14 abad yang lampau pernah bilang tuh, sayati ala ummati zamanun, kata Nabi. Sayati ala ummati zamanun, di akhir zaman nanti ada orang pergi haji lil aghniya lin nusha. Lil aghniya lin nusha, orang kaya pergi haji nusha, piknik. Pikniknya apa? Jalan-jalan kan? Ya. Tidak salah itu Pak. Wa awsatuhum litijarah, ada juga pergi haji berdagang. Kemudian ada juga pergi haji liria wa sum'ah, pengen disebut Pak Haji. Kalau tidak sebut Pak Haji tidak datang dia. 35 juta itu. Lupa nulis hajinya, lupa. Ya, Haji Fahmi Pak men. Lupa nulis hajinya, undangan kan tidak datang kawan. Tidak salah Nabi, 14 abad yang lampau Nabi bilang Pak, orang kaya pergi haji linusa, jalan-jalan. Saya masih ingat tahun 2001 dulu, Pasar Seng, orang dulu yang tua-tua itu tahu Pasar Seng itu. Orang tawaf dia Pasar Seng, orang sa'i dia Pasar Seng. Itu kalau hajinya haji Pasar Seng. Iya, tidak salah kalau Nabi bilang itu. Wa qurra'um liria wa sum'ah. Qurra itu qari-qari, kiai, ulama, ustad. Pergi haji riya wa sum'ah, pengen diekspos itu haji tadi kan. Makanya orang Arab itu seringkali pergi haji tidak pernah ada sebut haji. Orang kalau digelar haji sekali bahaya, sekali pergi haji haji, 2 kali apa? Hahaha. Ya kan? Wa awsatuhum litijarah, ada juga pergi haji berdagang. Saya masih ingat itu. Di koper jemaah saya isinya rokok galau. Orang tawaf di jual rokok, orang sa'i jual rokok. Itu kalau balik haji rokok. Tidak salah Nabi bilang itu Pak. Wal fuqara'u lil mas'alah, orang fakir pergi haji minta-minta. Ada jemaah kehilangan uang. Kita lihat di depan Masjidil Haram dulu lah ada jual semangka. Semangka di Mekah itu besar Pak. Ya. Tiap hari jual semangka nih. Itu kalau balik haji semangka. Jadi maka di sini diingatkan oleh Abdullah bin Haddad, wala taj'al qasdakal haji mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Janganlah hajimu dibarengi dengan perniagaan. Makanya ayat ini dikunci. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi wa atimul hajja wa umrah lillah. Pergilah haji dan umrah karena Allah. Makanya orang kalau hajinya karena Allah, jangankan di Indonesia, di Mekah saja diamankan Pak.
Tidak ada kehilangan, tidak ada kesulitan, karena hajinya karena Allah. Bal yanbaghi alla yashabaka bin taba'id dunya, bahkan sepatutnya agar tidak menyertai dirimu dari barang-barang dunia. Apalagi kalau sudah di Arafah itu, aduh kasihan saya lihat ya. Orang kalau sudah Arafah itu khusyuk Pak, beribadah kepada Allah khusyuk. Dia ingat lagi kampung dia. Dia sempat juga nelpon dari kampung itu. Sedang wukuf tuh Pak, sedang wukuf. Nelpon kampungnya pakai HP. Ya samping saya ingat sih. Tapi orangnya tidak ingat lagi saya. Ceritanya apa? Cerita dunia. Kebetulan nih mohon maaf Pak, dia melihara ayam kate Pak. Ayam kate. Jadi teleponnya keluarganya. Mas, ayam kate Bapak tuh lah masuk belum? Awak di Arafah. Masih mikirkan ayam kate lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Illa ma taqsidu infaqahu fi muddati safar, kecuali sesuatu benda yang kamu bermaksud membelanjakannya di masa perjalanan. Nak belikan oleh-oleh barangkali boleh, tapi kalau untuk jadi transaksi sambil haji sambil berdagang, dikhawatirkan hajinya tidak sempurna. Wa in kana wala budda fastanib akhadha ma yusghiluka an ada'il manasik. Wa in kana, jika ada, wala budda, dan tidak boleh, tidak mesti, fastanib akhadha, ya, hindarilah, fastanib, hindarilah, akhadha ma yusghiluka, sesuatu yang menyibukkan dirimu, an ada'il manasik, yang jauh dari menunaikan manasik, ala wajhiha, menurut aturannya, wa ta'zimi syara'illah, dan jauh dari mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi kalau kita ingin pergi haji, kata beliau, hindarkan sesuatu yang bisa menyibukkan kita jauh daripada manasik haji. Artinya tidak menjalani proses ibadah haji. Maka manasik itu mesti Pak. Manasik itu bahasa Arab, bahasa kita tuh aturan ibadah untuk haji. Itu namanya manasik. Karena prosesnya banyak Pak. Ada tawafnya, ada sa'inya, rukun-rukunnya itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau nanti mau lempar jamaran ula, wusta, aqabah, tanggal 10, tanggal jamaratul aqabah, 11, 12, 3, ula, usta, aqabah, tanggal 12 juga 3, ula, usta, aqabah, tanggal 13 juga 3, ula, usta, aqabah, dan batunya 69, digenapkan 70, itu pun kalau masuk. Dan aturan melontar juga ada manasiknya, tidak mau sembarangan, dan itu diajarkan dalam manasik haji. Oke, mohon maaf lah kalau kita nak berangkat haji, belajar ya. Tadi guru-guru kita belajar, jangan tidak belajar ya. Kasihan ya, kasihan. Ibadah haji itu kan wajibnya seumur hidup sekali kan. Kalau umrah kan lain masalah, umrah kapan-kapan bisa, tapi kalau haji kan kewajiban kita seumur hidup sekali. Walaupun Nabi umrahnya 4 kali, hajinya sekali Nabi. Nah yang sekali ini, yang kewajiban ini yang harus dipenuhi ya, supaya haji kita mabrur. Indikasi mabrur itu banyak Pak. Indikasi mabrur itu banyak. Bukan sehat saja, bukan ada biaya saja. Salah satu adalah, mohon maaf, belajar manasik haji. Ibu yang milik Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mesti juga ya kita berziarah kepada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu alaihi salam, karena mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi, ka ziyaratihi fi hayati, sama kita mengunjungi Nabi ketika dia hidup. Ini dalilnya nih Pak.
Ya, saya ulangi Pak, ziarah ke makam Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia statusnya sama. Coba lihat nih, kaziyaratihi fi hayatihi, sama dengan kita ziarah tatkala Nabi masih hidup. Makanya kalau kita sampai ke makam Nabi, ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Nabi jawab itu Pak, cuman kita tidak dengar. Ya Rasulullah, saudara-saudara kirim salam ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Dan ini sepakat para ulama, orang yang ziarah kepada Nabi ketika Nabi sudah wafat di Madinah itu sama dengan ziarah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi kalau bisa, mohon maaf, ada rezeki pergi ziarah lah, ya, ziarah ke makam Rasul. Kita tidak bisa ketemu Nabi Pak, tapi kita berziarah kepada Nabi. Dijawab Nabi. Wa huwa salawatullah alaihi, dan Nabi itu hidup, hayyun. Ini dalilnya Pak, hayyun, Nabi itu hidup. Fi qabrihi, dalam kuburnya. Wa kadzalika sairul anbiya, demikian pula nabi-nabi yang lain hidup di dalam kuburnya. Dan ini sudah sahih kita Pak, jangan diragukan lagi. Ya, jangan diragukan lagi. Dan tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ya, Nabi hidup Pak. Makanya Nabi menjawab tadi. Ya. Wa minal jafai anta hajja baitullah, dan termasuk sikap kurang bagus adalah kalau kamu beribadah haji ke Baitullah, wa tatruka ziyarati habibillah, namun kamu meninggalkan berziarah kepada kekasihnya Allah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hajikah umrahkah mesti dia ziarah. Makanya dulu ada namanya Arba'in, ya, 40 waktu di Madinah. Arba'in itu sama dengan 40 waktu, 8 hari dia Pak, ya, 8 hari di Madinah, termasuk ziarah. Di Madinah tidak ada kegiatan, kita ziarah aja, ya. Karena semua ibadah haji dan umrah ini, mohon maaf, fokusnya di Mekah. Tawafnya, sa'inya, ya, melontarnya, dan semuanya itu di Mekah fokusnya. Di Madinah karena ada makhluk yang mulia, maka kita suruh ziarah. Ya. Maka porsinya di Madinah dengan Mekah banyak di Mekah. Ya. Mekah mulia karena lahir Nabi. Madinah mulia karena ada sosok Nabi. Jadi di sini disebutkan siapa orang yang ke Baitullah, namun dia meninggalkan ziarah kepada kekasih Allah li ghairi uzrin najirin, tanpa ada uzur yang tidak bisa dielak-elakkan, wa minal jafa, maka dia dianggap orang yang kurang bagus. Ke Mekah saja dia, tidak ke Madinah, dianggap kurang baik dia. Wa alam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsa biladin fil Islam, ketahuilah olehmu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, annaka law ji'ta ala ra'sika min aqtil biladi fil Islam, seandainya kamu datang dengan berjalan di atas kepalamu, min aqsa biladil Islam, dari daerah yang paling ujung negeri-negeri Islam, li ziyarati sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah kepada Nabi, lam takum bi syukri ni'matil hidayah, maka kamu belum menegakkan untuk bersyukur terhadap nikmat hidayah memeluk agama Islam, allati awsalaha Allah ilaika ala yadihi, yang Allah telah mengantarkan hidayah itu kepadamu melalui tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bilal bin Rabah, ingat dalam cerita ya, Bilal bin Rabah itu mimpi Pak. Mimpi dia bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, Bilal, apakah tidak rindu lagi dengan saya? Apakah tidak lagi mau ziarah dengan saya? Bilal itu ketika Nabi sudah meninggal dunia, dia balik ke kampungnya di Ethiopia Pak. Ya. Karena tidak ada lagi figur yang menurut dia itu. Dia balik. Satu saat dia mimpi, 3 malam dia mimpi Rasul. Kata Nabi, Bilal, tidak rindukah engkau dengan saya lagi? Tidak maukah engkau ziarah dengan kuburan saya lagi? Paginya dia pamit dengan istrinya, dia pacu kudanya tepat. Dia pacu terus, tidak berhenti-berhenti ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya sampai kota Madinah. Orang Madinah pun terharu bila bin Rabah datang. Bilal bin Rabah pun langsung ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Ketika itu datang Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan Hasan Husin. Pas masuk waktu sembahyang, mereka datang kepada Bilal, ya Bilal, ya tolong azan Bilal, kami mendengar suara engkau Bilal. Bilal pun menjawab, bagaimana saya bisa azan kalau dulu ada wajahnya Rasulullah SAW? Sayyidina Umar begitu juga, Sayyidina Utsman begitu juga, Sayyidina Ali begitu juga. Bilal tidak mau. Akhirnya datang cucu Rasul, Hasan Husin. Ketika lihat cucu Rasulullah, terbayanglah Rasulullah SAW. Dengan lembut Hasan Husin bilang, ya ammi, wahai pamanku, tolonglah azan buat saya rindu dengan kakek saya Rasulullah. Disitulah Bilal bin Rabah azan Pak. Ketika Bilal bin Rabah azan, semua orang Madinah datang. Dia menganggap Rasulullah sudah ada. Ini saya kira satu sindiran ya buat kita ya. Ya. Dari negeri yang jauh kita datang ziarah kepada Rasul. Itu satu nikmat Pak. Satu nikmat. Ya, satu nikmat. Kalau dalam pelajaran kita hari ini, nikmat yang paling besar, hidayah yang paling besar adalah hidayah Islam. Karena yang membawa Islam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu masih muda ya, sekarang pakai aplikasi segala macam ya. Tapi tidak apa-apa, ikuti aja lah. Ya. Wa alaika idza aradta syuru'a fi amri muhmin, dan mesti bagimu apabila kamu ingin melangsungkan diri dari perkara yang penting, kasafari seperti musafir, wa tazwizi atau melakukan pernikahan, wa nahwihima atau seumpama dari keduanya, bimusyawarati, mestilah kalian bermusyawarah. Jadi anjuran musyawarah ini anjuran Rasul Allah, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dalam segala urusan. Nabi itu sebuah khalifahnya, presidennya, rasulnya, nabinya, ayahnya, tapi dalam segala hal Nabi musyawarah. Waktu meletakkan Hajar Aswad itu Nabi musyawarah. Maka konteks musyawarah harus dibangun teruslah. Ya, musyawarah. Ya, nak musafir, maka nak musafir itu tidak boleh sendiri, harus berdua. Kalau berdua tidak boleh, harus bertiga. Demikian pula tazwiz, pernikahan harus musyawarah. Bimusyawarati man taqitu bima'rifatihi, untuk musyawarahkan dengan orang-orang yang kamu percayai, dengan pengetahuanmu, wadiyanatihi, dan perilaku agamanya, min ikhwanika, di antara saudara-saudara seagamamu. Jadi kalau kita nak musafir, cari teman Pak, teman yang baik dalam musafir. Sebab teman yang baik itu bisa membawa kebaikan.
summa idza sadafat isyaratuhum ma fin nafsi, kemudian apabila bertepatan penunjukan dengan apa yang ada di benakmu, fa'alaika bi sholati raka'ataini, maka mesti bagimu salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Istikharah. Nak milih si Ahmad ini bagus, Abdullah ini bagus juga. Ahmad pintar, Abdullah pintar, Ahmad cerdas, Abdullah cerdas. Ahmad senang, Abdullah senang. Mana yang dipilih? Bawa salat istikharah. Bawa salat istikharah. Ini aturan agama apa? Min ghairi faridah, yang bukan salat fardu. Biniyatil istikharah. Coba lihat dengan yang salat istikharah. Jadi semua keputusannya ada kuncinya, Pak. Apa dia? Salat istikharah. Wad'u ba'daha bid-du'ail masyhur. Kemudian berdoalah setelah salat tadi dengan doa-doa yang masyhur. Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, man khaba man istakhara wala danama man istasyara. Tidak akan kecewa orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص المؤمنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي منعش أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استرك ما قرأناه وما علمتناه من حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.